Baik, Pak, siap. Oke, baik, siap, Pak. Bentar, Pak. Recording in progress. Baik, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PLT Kepala Suku Dinas Perpustakaan Bapak Wahyu Prabowo atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Perpustakaan, Kepala Seksi Perpustakaan Bapak Nur Muhyadi, narasumber Pustakawan Sudin Pusip JP Ibrahim Yamini, Bapak Ibu Guru Pendamping, serta hadirin sosialisasi peserta lomba menulis. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom hari ini dalam kegiatan sosialisasi lomba menulis Jakarta Pusat. Hadirin yang terhormat, mengawali acara pertama yaitu sambutan dari PLT Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang diwakili oleh Kepala Seksi Perpustakaan Bapak Nur Muhyadi. Pada Bapak dipersilakan. Ya, terima kasih kepada pembawa acara Mbak Rifa. Apakah terdengar Bapak Ibu peserta rapat suara saya? Sudah terdengar Bapak? Terdengar, Pak? Terdengar, Pak. Terdengar jelas ya? Iya, Pak. Ya, Terdengar terima Pak. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Kepala Sudin Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Kota Jakarta Pusat, yang kami hormati PLT Sudin Perpustakaan Bapak Wahyu Prabowo, yang kami hormati para Kasatpol Pendidikan Kecamatan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang kami hormati para kepala sekolah, guru pendamping, dan peserta didik di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat, para pustakawan, tim perpustakaan Jakarta Pusat, dan seluruh peserta sosialisasi yang saya banggakan dan yang berbahagia. Puji syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Kita melaksanakan kegiatan virtual dalam kegiatan sosialisasi lomba menulis tingkat Kota Jakarta Pusat tahun 2025. Yang mana pada kesempatan siang hari ini seyogyanya Pak PLT Sudin Perpustakaan Jakarta Pusat, Pak Wahyu Prabowo yang akan membuka, tapi ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Untuk itu Pak PLT Sudin Perpustakaan Jakarta Pusat mengamanatkan pada saya untuk membuka sosialisasi lomba menulis tingkat Kota Jakarta Pusat. Lomba menulis ini merupakan bagian dari upaya kami sebagai bagian dari Sudin Perpustakaan Jakarta Pusat mendorong budaya literasi yang kuat dan bermakna di kalangan generasi muda dengan mengusung tema dari baca jadi karya untuk Jakarta. Kami ingin mengajak para peserta didik di seluruh jenjang dari SD sampai SMA dan tidak hanya terhenti pada membaca saja, tapi juga lebih jauh, yaitu menciptakan karya melalui tulisan serta diajak untuk berpikir secara kritis, menuangkan ide-ide positif untuk memberikan kontribusi nyata bagi Jakarta, kota tempat tumbuh, belajar, dan berkarya. Kegiatan sosialisasi ini sangat penting karena menjadi ruang awal bagi para guru pendamping dan peserta didik untuk memahami teknis lomba jadwal pelaksanaan. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada guru pendamping yang telah mendukung dan membimbing peserta didik untuk ikut serta dalam kegiatan sosialisasi lomba menulis.
Peran Bapak Ibu guru sangatlah penting dalam membentuk generasi literasi cerdas dan kreatif. Saya berharap semua peserta didik bisa mengikuti kegiatan ini dengan antusias dan berpartisipasi aktif dalam lomba calon penulis masa depan. Jangan takut untuk menulis, jangan ragu menuangkan ide. Tulisan kalian adalah suara yang bisa menginspirasi banyak orang. Lomba ini bukan semata-mata soal juara, tapi tentang keberanian untuk berkarya. Dan saya juga berharap di sini kegiatan lomba menulis ini adalah lomba berjenjang. Peserta yang meraih juara 1 tingkat kota Jakarta Pusat nanti akan mewakili wilayah Jakarta Pusat melaju ke tingkat provinsi DKI Jakarta. Inilah kesempatan emas, maka persiapkan diri sebaik-baik mungkin. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat, semangat baru bagi kita semua, terus membaca, terus menulis, terus bermimpi besar. Sebagai penutup, izinkan saya memberikan pantun. Nanti pada bilang cakep ya. Beli buku di pasar baru. Sampulnya biru, isinya lucu. Biar tulisanmu makin seru, banyak membaca, itulah kuncinya loh. Mantap. Demikian Luar sambutan biasa. dari saya. Lebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. literasi. Oke, terima Maju dan kasih. terus membaca. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nur atas sambutannya. Oke, selanjutnya adalah sesi foto bersama kepada para hadirin. Harap membuka kameranya dan memberikan senyuman terbaiknya. Oke, di saya ada 3 slide. Baik, slide yang pertama. Boleh salam literasi juga tangannya. 1, 2, 3. Oke, baik. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Rifa. Sama-sama Terima kasih Bapak. langsung Mbak Rahmi. Silakan dilanjut. Oke, selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pustakawan Jakarta Pusat. Kepada Pustakawan Jakarta Pusat, Ibu Rahmi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rifa atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar Ibu? Oke, baik. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati PLT Kepala Sekolah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang diwakili oleh Kepala Seksi Perpustakaan Studi Inklusif Jakarta Pusat, Bapak Nur Mulyadi, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan Wilayah 2, Kota Administrasi Jakarta Pusat, atau yang mewakili, para kepala sekolah, guru pendamping, para peserta didik di lingkungan Kota Jakarta Pusat, serta seluruh kegiatan sosialisasi lomba menulis tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2025. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat pada kita semua, sehingga bisa bertemu siang hari ini melalui Zoom meeting dalam kegiatan sosialisasi lomba menulis Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2025. Sebelumnya mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti sosialisasi lomba menulis yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta pada bulan Maret lalu. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang belum mengikuti sosialisasi tersebut atau bahkan belum mengetahui tentang kegiatan lomba menulis ini. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan teknis pelaksanaan lomba menulis tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2025. Oke, saya izin untuk share screen menampilkan materi.
Apakah sudah terlihat paparannya, Mbak Risa? Sudah terlihat, Sudah, Ibu. sudah. Oke, oke baik. Ya, oke baik. Bapak Ibu, jadi lomba menulis ini adalah kegiatan yang dilaksanakan sejak tahun 2023 dan menjadi kegiatan tahunan. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan berjenjang yang seperti sudah disebutkan oleh Bapak Nur, akan dilakukan dari tingkat kota administrasi hingga tingkat provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan potensi generasi muda dalam kemampuan literasi khususnya penulis. Karena kegiatan lomba ini merupakan kegiatan berjenjang, nantinya karya dari pemenang yaitu juara satu lomba menulis tingkat kota administrasi akan dikirimkan untuk mengikuti lomba menulis tingkat provinsi yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2025 mendatang. Lomba menulis ini juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Sudin Pusip Kota Administrasi 5 wilayah kota termasuk Jakarta Pusat dalam pembudayaan kegemaran membaca dengan memberikan apresiasi sebagai motivasi bagi peserta didik untuk aktif berkegiatan literasi baik di tingkat administrasi maupun tingkat provinsi. Tujuan dilaksanakannya lomba menulis ini adalah untuk menumbuh kembangkan kegemaran membaca dan menulis bagi peserta didik yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan juga melahirkan penulis-penulis muda berbakat yang dapat menjadi panutan dalam pembudayaan kegemaran membaca. Nah, untuk mengikuti lomba menulis ini, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh seluruh peserta. Baik itu ketentuan yang terkait dengan kepesertaan maupun teknis penulisan karya tulis. Bapak Ibu, jadi yang dapat mengikuti lomba menulis tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah seluruh peserta didik yang berasal dari SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA yang ada di wilayah Jakarta Pusat, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Nah, peserta juga harus didampingi oleh guru pendamping dari sekolah yang sama dengan peserta untuk memberikan bimbingan dalam pembuatan karya tulis, misalnya dalam pemilihan tema dan judul karya, penggunaan tata bahasa, konsep ilustrasi, layout buku, komposisi, tata letak teks dan ilustrasi, dan sebagainya. Jadi, bisa dikatakan bahwa guru pendamping di sini juga memiliki peran sebagai editor bagi karya peserta yang dibimbingnya sebelum karyanya dikirimkan kepada kami untuk mengikuti lomba menulis ini. Untuk guru pendamping ini boleh mendampingi satu peserta, boleh mendampingi lebih dari satu peserta atau satu kelompok. Misalnya ada satu guru mata pelajaran tertentu, misalnya bahasa Indonesia di SMPA gitu, menjadi pendamping bagi 3 kelompok atau grup yang mau mengikuti lomba menulis itu diperbolehkan. Kemudian peserta berasal dari sekolah yang memiliki perpustakaan yang dikelola dengan baik. Peserta juga memiliki pengalaman membaca secara baik dan membuat daftar buku sebanyak minimal 5 judul buku yang pernah dibaca selama 2 tahun terakhir. Daftar buku tersebut dicantumkan dalam biodata. Jenis bukunya ini boleh apa saja ya Bapak Ibu, tapi sebaiknya tidak dimasukkan buku teks pelajaran ya. Boleh buku cerita, buku dongeng, novel, ensiklopedia, apa saja, tidak perlu yang terlalu tebal, buku yang tipis pun boleh, komik juga boleh. Sumber bahan bacaannya juga boleh berasal dari mana saja. Misalnya koleksi pribadi jika ada dari perpustakaan sekolah, perpustakaan umum Jakarta Pusat, atau e-book dari perpustakaan digital di Jakarta misalnya, atau e-Pusnas itu juga boleh. Kemudian melampirkan surat keterangan persetujuan mengikuti lomba menulis dan surat pernyataan orisinalitas karya yang ditandatangani oleh kepala sekolah masing-masing. Jadi, selain mengirimkan karya tulisnya, tentunya peserta juga perlu melengkapi beberapa dokumen, diantaranya adalah surat keterangan persetujuan mengikuti lomba menulis dan surat pernyataan orisinalitas karya ini. Untuk mengikuti lomba menulis ini tentunya harus atas pengetahuan dan persetujuan dari kepala sekolah masing-masing. Untuk surat pernyataan dan surat keterangan ini sifatnya boleh dibuat secara kolektif. Jadi misalnya ada satu sekolah mau mengirimkan 5 karya dari 5 peserta, maka boleh
dibuatkan satu surat keterangan dan satu surat pernyataan untuk 5 peserta dengan mencantumkan secara jelas nama pesertanya, kelasnya, judul karyanya yang akan mengikuti lomba menulis. Nanti untuk format surat keterangan dan surat pernyataan ini akan kami lampirkan di tautan yang diberikan. Tapi misalnya sekolah atau kepala sekolah berkenan untuk membuatkan surat keterangan dan surat pernyataan untuk setiap karya yang akan mengikuti lomba satu persatu itu juga diperbolehkan. Misalnya nanti ada 5 karya tulis dari satu sekolah, itu mau dibuatkan 5 surat keterangan dan 5 surat pernyataannya ditandatangani oleh kepala sekolah itu juga. Yang keenam, setiap sekolah dapat mengirimkan lebih dari satu karya, baik individu ataupun kelompok, sesuai dengan ketentuan kepesertaan kategori lomba. Jadi, jumlah karya yang dikirimkan oleh setiap sekolah itu tidak terbatas, boleh sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu guru pendamping atau mungkin ada orang tua yang mengikuti sosialisasi ini bisa memotivasi dan menyemangati peserta didik atau anaknya untuk membuat karya tulis terbaiknya dan mengikuti lomba menulis ini. Untuk pelaksanaan lomba menulis ini terdiri dari 3 kategori lomba sesuai dengan jenjang pendidikan peserta didik, yaitu kategori SD, Madrasah Ibtidaiyah, kemudian ada SMP dan MTS, lalu ada SMA, SMK, dan MA. Untuk kategori SD MI, ini pesertanya adalah peserta didik kelas 4 sampai dengan 6. Kategori ini merupakan kategori lomba individu. Artinya satu buah karya ini dibuat atau ditulis oleh satu orang yang bertindak sebagai penulis sekaligus sebagai ilustrator. Untuk kategori ini, untuk kategori SDMI ini, peserta dapat mengembangkan ilustrasi yang disediakan oleh panitia sebagai tema atau referensi penulisan karya. Seperti apa gambar dan ilustrasinya nanti akan ditampilkan pada slide berikutnya. Berikutnya untuk kategori SMP MTS dan kategori SMA SMK MA merupakan kategori lomba berkelompok atau grup. Jadi satu buah karya tulis dibuat oleh satu tim atau satu grup atau satu kelompok yang terdiri dari minimal 2 orang sampai dengan maksimal 4 orang. Antara 2 sampai 4 orang yang memiliki perannya masing-masing, yaitu ada yang bertindak sebagai penulis, ada juga yang bertindak sebagai ilustrator. Peserta kategori SMP MTS ini adalah peserta didik kelas 7 sampai dengan 9, sedangkan peserta lomba menulis kategori SMA SMK MA adalah peserta didik kelas 10 sampai dengan 12. Selanjutnya untuk ketentuan khusus terkait penulisan karya untuk peserta kategori SD MI. Karya tulis yang dibuat merupakan buku cerita anak dalam bentuk buku cerita bergambar. Karya ini merupakan karya asli peserta yang belum pernah dipublikasikan dimanapun, baik dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk digital. Judulnya bebas kreatif dan tidak mengandung unsur ideologi atau paham berbahaya, pornografi, ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, kekejaman atau sadisme, radikalisme atau penentangan yang keras, dan prasangka. Untuk bentuk dan ukurannya, sesuai dengan buku A5 dengan tebal paling sedikit 20 halaman, menggunakan jenis huruf nirkait dan berkait dengan ukuran 12 sampai 14 dan spasi 1,5. Jadi jumlah halamannya untuk buku bergambar ini adalah minimal 20 halaman. Diperbolehkan jika nanti halamannya akan lebih dari 20 halaman. Tidak ada batas maksimal. Hanya mungkin perlu menjadi catatan agar jumlah halamannya nanti disesuaikan dengan jalan cerita atau keseluruhan cerita dari buku tersebut. Jangan sampai terlalu banyak, terlalu tebal, tapi ceritanya terlalu melebar gitu misalnya. Untuk jenis huruf nirkait dan berkait, bagaimana contohnya dan apa saja nanti akan dijelaskan pada slide. Untuk peserta kategori SDMI ini dapat menggunakan dan mengembangkan ilustrasi atau gambar yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara. Proporsi ilustrasi atau gambarnya cukup banyak, yaitu sekitar 50% sampai 70% dari keseluruhan hasil karya. Karena seperti yang sudah disebutkan sebelumnya di poin pertama bahwa karya tulis untuk kategori SDMI ini adalah buku cerita bergambar. Ilustrasi atau gambar
yang dikembangkan oleh peserta kategori SDMI ini dapat dibuat secara manual, misalnya menggunakan pensil warna, spidol, atau alat tulis lainnya pada kertas, lalu di-scan, disimpan dalam file gambar eh, atau jenis lain, kemudian dimasukkan ke dalam naskah menjadi satu kesatuan karya tulis berupa buku bergambar, gitu ya. Lalu ilustrasi juga dapat dibuat secara digital, bisa menggunakan tools atau aplikasi pada gawai, misalnya menggunakan handphone, tab, iPad, PC, komputer, dan sebagainya. Dalam halaman karya tulis, ini perlu mencantumkan informasi nama pesertanya, asal sekolah, nama guru pendamping, judul buku cerita, baru kemudian isi ceritanya. Jadi, eh, sebagai contoh ya Bapak Ibu, misalnya buku yang biasa kita baca itu kan di bagian setelah ada cover, sebentar, silakan ya. Sorry. Misalnya ini ya, sebagai contoh ini buku itu yang biasa kita baca. Kan ada covernya. Di dalam cover ini biasanya ada terdapat informasi judul dan penulisnya gitu. Nah, di baliknya ini ada halaman recto verso dan halaman judul. Di halaman ini juga biasanya ada informasi judul buku, nama penulis, editor, ilustrator, penerbit, tahun terbit, ISBN dan sebagainya gitu. Jadi untuk karya tulis yang dikirimkan dalam lomba menulis ini, mohon untuk juga mencantumkan informasi minimal nama peserta, asal sekolah, nama guru pendamping, judul cerita sebelum masuk ke dalam isi cerita. Dan informasi-informasi ini dicantumkan di halaman awal, bukan di halaman akhir. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Karena hal ini akan memudahkan tim juri nantinya untuk mengenali pembuat karya dan mendapatkan gambaran umum tentang isi cerita saat melakukan penilaian atau membaca keseluruhan hasil karya peserta. Gitu. Jadi bisa dibayangkan ya Bapak Ibu kalau misalnya peserta mengirimkan karya tanpa cover, tanpa ada informasi judul, informasi penulisnya, sekolahnya gitu. Jadi tim juri akan kebingungan gitu ini karya judulnya apa, siapa yang menulis, isinya tentang apa, dari sekolah mana dan seterusnya. Kemudian kita juga dilarang menggunakan artificial intelligence dalam membuat cerita ataupun gambar. Dilarang menggunakan ilustrasi yang didapat dari internet atau sumber lain. Cerita dan ilustrasi harus merupakan hasil karya original siswa atau peserta didik. Setiap peserta hanya dapat mengirimkan satu karya tulis. Karya tulis yang dikirimkan kepada kami melalui tautan adalah karya final. Tidak ada perpanjangan waktu untuk merevisi karya yang dikirimkan ke tingkat kota. Jadi sebelum mengirimkan karya, peserta bersama guru pendamping perlu memeriksa ulang dan memastikan bahwa karya tulis yang sudah memenuhi, bahwa karya tulis yang akan dikirimkan ini sudah memenuhi seluruh ketentuan lomba dan sudah final gitu. Peserta juga tidak diperkenankan untuk melakukan perbaikan atau merevisi karyanya dan tidak diperbolehkan untuk melakukan pengiriman ulang karyanya. Untuk format nama file karya yang diunggah diberi nama dengan format nama sekolah, underscore nama penulis, underscore judul karya. Seperti contoh berikut. Jadi misalnya nama sekolahnya SD Harapan Nusa, underscore nama penulisnya Adelia Fahrani, underscore judul karyanya Kakakku yang Indah. Nah, berikut ini adalah ilustrasi atau gambar yang disediakan oleh panitia penyelenggara. Jadi di setiap kota administrasi semuanya menggunakan ilustrasi yang sama untuk kategori SDMI. Ilustrasi ini digunakan sebagai bahan acuan atau rujukan bagi peserta kategori SDMI untuk membuat karya. Ada 3 ya Bapak Ibu ilustrasinya, yaitu belajar menanam hidroponik bersama keluarga, kerja bakti membersihkan lingkungan, dan jalan-jalan ke tempat wisata naik transportasi umum.
Peserta kategori SDMI ini dapat membuat karya tulisnya dengan memilih salah satu dari ilustrasi tersebut, kemudian mengembangkan tema berdasarkan ilustrasi yang dipilih, mengembangkan cerita dengan judul bebas, seperti ketentuan yang sudah disebutkan sebelumnya, dan mengembangkan gambar sesuai dengan kreativitas dan imajinasinya masing-masing. Ketiga ilustrasi ini dapat diakses dan diunduh melalui tautan HTTPS bit.ly ilustrasi lomba menulis 2025. Berikutnya adalah ketentuan khusus terkait penulisan karya untuk peserta dalam bentuk grup atau kelompok, yaitu SMP MTS dan SMA SMK MA. Ada beberapa perbedaan ya Bapak Ibu mengenai ketentuan khusus penulisan karya ini antara peserta dalam bentuk grup atau kelompok dengan peserta individu, yaitu di kategori SDMI. Untuk kategori grup, ini karya tulis yang dibuat merupakan novel dengan ilustrasi. Sama dengan kategori SDMI, karya tulis merupakan karya asli peserta dan belum pernah dipublikasikan dimanapun, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Tema dan judul bebas kreatif, tidak mengandung unsur ideologi, paham berbahaya, pornografi, ujaran kebencian berdasarkan sara, kekejaman, radikalisme, dan prasangka. Nah, hal ini juga masih sama dengan ketentuan di peserta SD. Untuk kategori SMP dan SMA, jumlah halaman karya paling sedikit 24 halaman. Masih dengan menggunakan jenis huruf yang sama, ukuran dan spasi juga sama, yaitu nirkait dan berkait, ukuran 12-14, spasi 1,5. Untuk jumlah halamannya minimal 24 halaman, lebih dari itu diperbolehkan, tidak ada batas maksimal. Dan sekali lagi, jumlah halaman buku nantinya harus disesuaikan dengan judul dan isi ceritanya. Untuk kategori ini, untuk kategori SMP dan SMA ini tidak ada ilustrasi dari panitia untuk dikembangkan oleh peserta. Jadi peserta bebas mengembangkan ide, kreativitas, dan imajinasinya untuk menciptakan karya tulisnya beserta ilustrasinya. Proporsi ilustrasi atau gambar ini lebih sedikit dibandingkan dengan kategori SD, yaitu 20-40% dari keseluruhan hasil karya, sesuai dengan jenis buku atau karya yang dibuat. Sekali lagi, ilustrasi ini dapat dibuat secara manual maupun secara digital, asalkan hasil karya peserta sendiri. Selanjutnya untuk ketentuan khusus pada halaman ini masih sama juga dengan ya Bapak Ibu. Dalam halaman karya tulis, mohon cantumkan informasi minimal nama peserta, asal sekolah, nama guru pendamping, dan judul cerita sebelum masuk ke halaman isi cerita. Hal ini untuk memudahkan juri saat melakukan penilaian hasil karya peserta. Dilarang menggunakan artificial intelligence untuk membuat cerita dan gambar. Dilarang menggunakan ilustrasi yang didapat dari sumber internet atau sumber lain. Cerita dan ilustrasi adalah original hasil karya. Setiap peserta atau setiap grup, setiap kelompok hanya dapat mengirimkan satu karya tulis. Dan karya tulis yang dikirimkan ini adalah karya final, tidak ada perpanjangan waktu untuk merevisi karya yang dikirimkan ke tingkat kota. Tidak ada kesempatan bagi peserta untuk memperbaiki atau merevisi dan tidak diperkenankan untuk mengirim ulang karya ketika sudah mengirimkan karya tulisnya. Format penulisan, format nama file karya yang diunggah juga sama, nama sekolah, underscore, nama penulis, underscore, judul karya. Nah, karena untuk kategori SMP dan SMA ini merupakan tim atau grup yang terdiri dari 2-4 orang, maka untuk penulisan nama penulisnya atau anggota grupnya bisa dipisahkan menggunakan koma. Untuk sebagai contoh, misalnya nama sekolahnya SMP Harapan Nusa. Nama penulisnya ada 4. Untuk penulis nama Adelia dipisahkan dengan koma. Kemudian Boy Ari, koma, Bagus Revo, koma, Amira Leticia, underscore, judul karya, Pulau Misteri. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis huruf dari sans serif dan serif. Ya, insya Allah jenis-jenis huruf ini sudah cukup umum, mudah ditemukan juga, dan sering
digunakan dalam penulisan sehari-hari menggunakan tools pembuat dokumen atau apapun ya. Jadi, insya Allah tidak ada kesulitan dalam pemilihan jenis huruf ini. Salah satunya bisa digunakan untuk penulisan karya tulis. Berikut ini adalah lini masa atau timeline dari kegiatan lomba menulis tingkat kota administrasi Jakarta Pusat tahun 2025. Pengiriman karya sudah dapat dilakukan dimulai saat ini dengan batas akhir pengiriman karya yaitu tanggal 9 Juni 2025 jam 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Masih ada waktu sekitar kurang dari 1 bulan untuk mempersiapkan karya tulis terbaik peserta didik. Oh sorry, lebih dari 1 bulan lah untuk mempersiapkan karya tulis terbaik peserta didik sesuai dengan kategorinya masing-masing. Mudah-mudahan waktunya cukup karena lewat dari tanggal 9 Juni 2025, link pendaftaran dan pengiriman karya akan kami tutup ya Bapak Ibu. Karena setelah itu, mulai tanggal 10 Juni sampai dengan 22 Juni 2025, semua karya yang sudah masuk akan diseleksi dan dinilai oleh Dewan Juri. Pengumuman hasil seleksi kita jadwalkan di tanggal 24 Juni 2025 dan kita berharap agar lini masa ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang sudah kita buat. Dan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pemenang yaitu hanya juara 1 lomba menulis di tingkat kota administrasi ini baik dari kategori SD, SMP, dan SMA akan maju ke tingkat provinsi pada bulan Juli 2025 bersaing dengan para pemenang juara 1 dari tingkat kota administrasi lainnya. Bagi pemenang yang maju ke tingkat provinsi DKI Jakarta, jangan khawatir karena karya yang diikutsertakan dalam lomba menulis tingkat provinsi adalah karya yang sama yang dikirimkan ke tingkat kota administrasi. Jadi peserta nantinya tidak perlu membuat karya tulis yang baru. Nah, Bapak Ibu, berikut ini adalah hadiah atau apresiasi bagi pemenang lomba menulis tingkat kota administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan kategorinya. Dan satuan hadiah ini berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 312 tahun 2020 tentang satuan biaya kegiatan pemberian penghargaan gerakan kebudayaan kegemaran membaca. Jadi nantinya akan ada 5 juara di masing-masing kategori lomba, yaitu juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, dan harapan 2. Untuk kategori SDMI, juara 1 akan mendapatkan hadiah senilai 2 juta, juara 2 Rp1.750.000, juara 3 Rp1.500.000, harapan 1 Rp1.250.000, harapan 2 Rp1 juta. Untuk kategori SMP MTS dan SMA SMK MA, satuan hadiahnya ini jumlahnya sama ya, lebih besar dari kategori SDMI karena merupakan kategori grup atau kelompok terdiri dari 2 sampai 4 orang. Juara 1 di kategori ini akan mendapatkan hadiah senilai Rp10 juta, kemudian juara 2 Rp9 juta, juara 3 Rp8 juta, harapan 1 Rp7 juta, harapan 2 Rp6 juta. Di tingkat provinsi nanti hadiah lombanya akan lebih besar dari tingkat kota administrasi ya Bapak Ibu, tetapi pemenangnya hanya akan ada 3, yaitu juara 1 sampai dengan juara 1 sampai dengan juara 3. Selain hadiah apresiasi bagi para pemenang, bagi para peserta yang sudah mengirimkan karyanya, dan para guru pendamping yang namanya dicantumkan pada karya atau pada saat pendaftaran juga akan mendapatkan apresiasi berupa e-sertifikat. Semoga informasi ini cukup menjadi motivasi dan penyemangat baik bagi peserta didik dan guru pendamping dalam berkarya. Untuk pendaftaran dan pengiriman karya dapat dilakukan dengan mengisi atau mengklik tautan berikut. Jadi
pendaftaran dan pengiriman karya ini dilakukan di waktu yang bersamaan melalui tautan yang sama, sesuai dengan kategorinya masing-masing. Jadi Bapak, Ibu, dan peserta didik tidak perlu melakukan pendaftaran eh, sebelum hasil karyanya selesai gitu. Untuk tautan pendaftaran dan pengiriman karya ini berbeda untuk masing-masing kategori ya Bapak Ibu. Jadi mohon diperhatikan lagi ketika akan mengirimkan karya, pastikan menggunakan link yang sesuai dengan kategori peserta. Tautannya ini sudah dibagikan juga ya di kolom chat. Melalui tautan yang sama, selain terdapat kolom isian berupa data terkait serta guru pendamping sekolah serta hasil karya yang perlu diunggah, juga terdapat beberapa informasi dan dokumen yang perlu dilengkapi dan diunggah, yaitu biodata peserta, termasuk 5 judul buku yang dibaca selama 2 tahun terakhir. Biodata peserta ini dibuat oleh masing-masing peserta karena ditandatangani oleh masing-masing peserta juga. Untuk kategori kelompok atau grup, misalnya terdiri dari empat orang, maka masing-masing peserta dari 4 orang itu harus mengisi biodata. Untuk surat pernyataan originalitas karya ditandatangani oleh kepala sekolah dan surat keterangan persetujuan mengikuti lomba menulis juga ditandatangani oleh kepala sekolah. Seperti yang tadi juga sudah dijelaskan bahwa untuk surat pernyataan dan surat keterangan ini dapat dibuat secara kolektif untuk beberapa karya dalam satu surat dan ditandatangani oleh kepala sekolah jika berasal dari sekolah yang sama. Jangan lupa untuk mencantumkan nama peserta, kelas, dan judul karyanya. Kemudian yang wajib untuk diunggah juga adalah naskah atau karya tulis yang sudah final. Nah, Bapak Ibu, untuk materi, bahan paparan sosialisasi dan promosi, serta form atau dokumen yang dibutuhkan terkait lomba menulis tingkat kota administrasi Jakarta Pusat tahun 2025 dapat diunduh melalui tautan berikut. Bapak Ibu, untuk tautan-tautan terkait lomba menulis juga sudah disampaikan di kolom chat. Bapak Ibu juga bisa menghubungi kami selaku panitia kegiatan melalui Instagram @perpusjkt_pusat. Jangan lupa untuk follow Instagram kami untuk mendapatkan update informasi mengenai kegiatan lomba menulis atau kegiatan dan informasi literasi lainnya. Oh ya, untuk kegiatan lomba menulis ini tidak dipungut biaya sama sekali ya Bapak Ibu, alias gratis, seperti halnya dengan kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Jakarta Pusat. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teknis pelaksanaan kegiatan lomba menulis tingkat kota administrasi Jakarta Pusat tahun 2025. Jika masih ada hal-hal yang kurang jelas atau mau ditanyakan lebih lanjut, kita bisa diskusikan pada sesi tanya jawab. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaian materi sosialisasi tadi. Saya akhiri pemaparan saya pada siang hari ini dengan baca alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahmi atas pemaparan materinya. Izin Ibu, tadi ada yang bertanya di kolom chat, apakah pendaftarannya itu sebelum menjadi karya novel atau sesudah menjadi karya novel? Tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Bu Rahmi bahwasannya kalau misalkan hasil pendaftarannya itu sudah termasuk dalam hasil karya yang sudah final ya Bu ya, yang sudah final lalu disubmit, betul Ibu? Oke, baik Ibu. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Untuk yang raise hand dari SMAN 7 Jakarta, silakan Ibu open mic dan open cam. Permisi, apakah suara saya Ya. kedengaran? Terdengar ya. Sebutkan nama dan asal sekolah ya. Oke, nama saya Rafael dari SMA Negeri 7 Jakarta.
Saya izin bertanya dua hal. Pertama, untuk perihal tadi kan ada ya di bukunya itu perlu ada yang namanya PPT-nya boleh dibuka lagi? PPT-nya boleh dibuka lagi? Di halaman-halaman mana ya? Boleh dibuka lagi? Ya. Tadi sempat ada bagian di mana di dalam buku baca apa? Di dalam karya tulis itu perlu ada yang namanya nama terus asal sekolah. Nah, yang ini, yang pertama, saya sih tanya, itu taruhnya di mana ya di bukunya? Apakah di awalnya, di akhirnya, di belakang cover, atau di depan cover, atau gimana tuh? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya izin bertanya, perihal dokumen yang perlu dilampirkan. Jadi untuk selain karyanya sendiri kan perlu ada surat pernyataan originalitas karya, surat persetujuan mengikuti lomba menulis, dan biodata peserta kan ya. Untuk biodata peserta ini apakah boleh dalam satu dokumen itu langsung satu tim, kayak misalkan kalau tim saya ini kan ada 4, boleh dalam satu dokumen itu nama 4 orang sekaligus? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ingin langsung dijawab atau ingin ditampung dulu, Bu Rahmi, ke pertanyaan selanjutnya, atau mau langsung jawab? Oke, saya coba langsung jawab aja ya Mbak Rifa ya. Oke. Silakan, Ibu. Oke, baik. Ini ya tadi dari Rafael SMAN 7 terkait halaman karya tulis mencantumkan nama peserta, asal sekolah, nama guru pendamping, judul buku cerita, dan isi cerita. Ini ya, poin yang ini ya. Iya, jadi untuk informasi-informasi ini mungkin bisa kita bayangkan seperti membaca buku gitu kali ya. Informasi-informasi ini dicantumkan setelah cover. Jadi ada informasi nama peserta, nama sekolah, judul, nama pendamping, baru kemudian isi bukunya, isi buku ceritanya gitu. Jadi di halaman awal sebelum cerita, jangan di halaman akhir gitu. Setelah cover, baru informasi-informasi ini, nama peserta dan sebagainya, kemudian baru isi cerita. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk surat keterangan, surat pernyataan, dan biodata. Untuk surat keterangan dan surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh kepala sekolah kan ya. Sedangkan untuk biodata ini ditandatangani oleh peserta masing-masing. Jadi setiap peserta ini membuat biodata masing-masing. Kalau misalnya tadi satu grup kalian ada 4 orang, jadi setiap anggota 4-4-nya membuat biodata, nanti disimpan atau di-save dalam satu file, satu dokumen, kemudian diunggah itu nggak apa-apa gitu. Jadi disimpan dalam satu file, tapi isinya tetap biodata dari keempat peserta dalam satu kelompok gitu. Apakah cukup menjawab ya, Rafael? Ya, Apakah cukup bisa terjawab. dijawab? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya adalah pertanyaan dari SMPN 119. Silakan open mic dan open camera. Ya, halo, selamat siang. Siang. Iya, izin tanya, tadi untuk ada ketentuan khususnya, yaitu yang pertama itu ada tentang minimal halaman itu 24 ya. Paling sedikit 24. Apakah 24 itu sudah harus termasuk pada cover dan juga bagian identitas seperti itu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua berkaitan dengan penggunaan huruf atau font. Tadi kan ada yang ada dua pilihannya, ada yang berkait seperti itu. Nah, apakah penggunaan font itu boleh di-mix misalnya, seperti istilahnya kreasi dari anak atau kreativitas dari anak, misalnya pada di cover menggunakan Helvetica misalnya, namun di isinya menggunakan apa, atau memang harus konsisten dari awal sampai akhir menggunakan font tersebut. Paling itu saja. Terima kasih untuk jawabannya. Oke, baik. Langsung dijawab aja kali ya, Mbak Rika ya. Iya, Terima silakan, Ibu. kasih. Terima kasih, Ibu.
2019. Ya, untuk kategori SMP ini minimal halamannya adalah 24 halaman. Ini untuk isi ceritanya saja gitu. Jadi tidak termasuk dengan cover atau informasi pengarangan dan sebagainya gitu. Jadi untuk isi ceritanya saja. Kemudian untuk penggunaan beberapa font yang di-mix dalam satu karya gitu ya, itu diperbolehkan gitu. Karena nantinya juga akan ada ilustrasi, teks, dan bagaimana nanti penulis me-layout, menyusun eh, dalam buku itu juga akan menjadi penilaian sih gitu. Jadi meskipun menggunakan beberapa jenis huruf, ya diusahakan tetap memperhatikan estetikanya, layoutnya bagaimana, apakah cocok dan sebagainya. Seperti itu sih Bu. Sudah cukup jelas, Ibu. Sudah cukup jelas. Terima kasih banyak. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Ibu, selanjutnya adalah dari SMA N27 Jakarta. Silahkan open mic dan open cam. Oke, jadi selamat pagi Kak. Jadi saya ingin bertanya mengenai bahwa di sini tertulis sekitaran 20-40% karya kita bisa menggunakan berupa gambar. Saya ingin bertanya, 20-40% itu bisa sudah termasuk cover atau tidak? Dan covernya itu boleh bergambar, boleh berwarna atau tidak? Selanjutnya, saya ingin bertanya juga mengenai background. Background itu boleh berwarna atau hanya hitam putih? Makasih. Oke, baik, dari SMA N27 ini dengan siapa ya? Namanya siapa? Glory. Siapa, maaf. Dengan Glory. Oh, Glory. Oke. Oke, baik, Glory. Sebentar. Oke, untuk ilustrasi kategori SMA itu berjumlah 20-40%. Ini dari keseluruhan karya ya. Maka termasuk dengan covernya juga gitu. Untuk cover apakah boleh berwarna ataukah hanya boleh hitam putih? Tentunya boleh berwarna gitu. Untuk background juga sama, boleh berwarna. Tidak harus hitam putih atau tidak harus putih saja. Mungkin peserta bisa membayangkan ketika membaca buku gitu. Jadi bayangkan bahwa karya tulis yang kalian buat ini akan dibaca dalam bentuk buku gitu. Jadi ada buku-buku yang beredar itu dengan background yang polos, ada juga buku yang beredar dengan misalnya ada marginnya, ada gambarnya, kemudian backgroundnya mungkin berwarna, ada ilustrasinya, dan sebagainya gitu. Jadi sekali lagi itu disesuaikan dengan layoutnya bagaimana, tata letaknya, susunannya bagaimana, sesuai atau tidak komposisinya, seperti itu. Nanti bisa disesuaikan oleh penulis. Seperti itu. Bagaimana, Glory? Oke. Apa sudah cukup jelas? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, Ibu, ada beberapa pertanyaan nih lumayan banyak dari kolom chat. Dari Eval SMP Budi Mulia, selamat siang Ibu. Izin bertanya, apakah topik atau tema dari karya ini diberi kebebasan atau penulis yang menentukan? Bebas ya Ibu ya, asalkan tidak mengandung sara ya Ibu. Izin Ibu. Betul, untuk kategori SMP dan SMA ini topik, tema, dan judul karyanya itu bebas sesuai dengan ketentuan tadi, tidak bertentangan dengan SARA dan sebagainya, kekerasan, sadisme, pornografi, dan sebagainya. Oke, dari SMP Vanlit, ini juga ada yang bertanya, karya kelompok tuh apakah hanya satu judul? Satu judul pada saat submit ya Bu? Betul Betul, ya? hanya satu judul. Jadi Hmm. satu kelompok ini mengerjakan bersama-sama mengerjakan satu karya tulis, menghasilkan satu karya tulis.
Oke, dari SMA N20 Jakarta, apakah ilustrasi diperbolehkan mengedit menggunakan Canva, Ibu? Untuk mengedit menggunakan Canva, ditanya dulu nih, ini mengeditnya apakah dari gambar yang sudah jadi, kemudian baru diedit atau dimodifikasi, atau kamu membuat gambar dulu secara manual, kemudian membuat sendiri dari sketch ya, dari nol gitu, kemudian untuk memperbagus, kemudian diedit menggunakan Canva gitu. Apakah dari hasil gambar jadi atau dari nol gitu, karena untuk ilustrasi ini harus merupakan hasil karya original murni dari nol ya, hasil karya peserta gitu, jadi tidak boleh menggunakan dari sumber manapun gitu. Kalau misalnya hanya untuk mengedit karena mau menyimpan misalnya dari sketch gambar secara manual gitu, mau diedit supaya bisa digabungkan dengan teksnya menjadi satu karya, itu masih diperbolehkan gitu. Tapi bukan mengedit gambar yang sudah ada sebelumnya, terus kamu ambil, kamu edit, modifikasi seperti itu tidak diperbolehkan. Gitu. Oke, baik, bisa menggunakan Canva, tapi harus benar-benar dari nol ya, Bu ya. Tidak diperbolehkan menggunakan elemen-elemen dari Canva. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Selanjutnya dari SMK 2 Penabur. Untuk surat pernyataan kepala sekolah, apakah harus tiap peserta dalam kelompok yang mengikuti lomba atau boleh per kelompok, Ibu? Maksudnya satu-satu atau boleh per kelompok gitu ya? Sepertinya nih dari SMA 2 Penabur. Oke, SM apa tadi? SMP. SMA, Oh, SMA, SMA 2 Bapak Penabur. Penabur. Ya. Oke, untuk karena kategori kelompok ya, untuk surat keterangan mengikuti lomba dan pernyataan orisinalitas karya ini kan ditandatangani oleh kepala sekolah. Ini satu surat keterangan dan satu surat pernyataan ini mewakili satu kelompok atau banyak kelompok. Jadi saya nggak lihat pertanyaannya nih, Mbak Rifa. Boleh nggak sih? Boleh Ya, jelasin saya lagi nggak sih? bacakan ulang ya, Bu Oke, ya. oke, oke. Untuk surat pernyataan kepala sekolah, apakah harus tiap peserta dalam kelompok yang mengikuti Oh, oke. lomba atau boleh per kelompok? Mungkin satu-satu atau emang Iya, boleh satu per kelompok itu ya, Bu ya? memang Ya. kalau surat pernyataan dan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala sekolah itu untuk mewakili kelompok. Jadi bukan setiap peserta dalam kelompok. Jadi em, untuk kelompoknya gitu. Kalau misalnya biodata itu baru setiap peserta harus mengisi biodata gitu. Oke, baik. Lanjut dari Oh ya, ya sebagai tambahan informasi. Jadi eh, misalnya peserta dalam kelompok untuk SMP dan SMA, ini biodatanya eh, disimpan dalam satu file PDF saja gitu, satu file. Meskipun nanti ada 2 sampai 4 biodata karena ada 2 sampai 4 peserta, itu disimpan dalam satu file karena yang diunggah melalui link itu hanya satu file. Jadi 4 biodata itu disimpan dalam satu. apa boleh mengirimkan karpet? Enggak.
Oke, baik Ibu, ada pertanyaan lagi dari EM Erwani. Apakah boleh mengirimkan karya yang pernah dikirimkan pada lomba sebelumnya tapi tidak menang dan sudah lebih disempurnakan? Apakah boleh dikirimkan, Ibu? Boleh, karena sudah Boleh ya. disempurnakan, pasti sudah ada perubahan, sudah ada editan, Hmm, maka boleh dikirimkan Oke. lagi. Oke, Ibu, ada yang menanyakan terkait grup lomba menulis. Apakah mengikuti grup yang lama lomba menulis atau memang ada grup baru yang nanti akan di-share oleh dari kami, tim? Iya, Bapak Ibu, untuk pelaksanaan lomba menulis tahun 2025 ini, sebenarnya kita link, tidak ada grup untuk peserta lomba menulis, tapi kita ada grup perpustakaan sekolah di Jakarta Pusat, grup WhatsApp. Nanti mungkin perwakilan dari sekolah, Bapak Ibu guru pendamping bisa bergabung ke dalam grup tersebut, baik SD, SMP, SMA. Kita berbagi informasi tidak hanya terkait lomba menulis, tapi juga kegiatan-kegiatan literasi lain yang dilaksanakan eh, oleh Studi Pusip Jakarta Pusat, seperti itu. Nanti link untuk bergabung ke dalam grup kita sampaikan ke dalam chat ya. Oke, nanti PT akan dikirimkan melalui kolom chat ya. Ya, atau bisa juga Bu, memfollow Instagram kita ya, Instagram Mbak ya. Rifa, ya di Iya. @perpus_jkt_pusat. Gitu. Jadi Oke. informasi-informasi kita sampaikan melalui sana. Kalau misalnya nanti ada Hmm. pertanyaan juga bisa DM kita, nanti kita jawab. Oke, Ibu. Izin mengingatkan Bapak Ibu, bagi yang belum mengisi daftar hadir, silahkan diisi dulu daftar hadirnya. Di kolom chat juga kita sudah mengirimkan link pendaftaran untuk lomba menulis SD, SMP, dan SMA. Ada link materi juga, ada link ilustrasi kategori SD sederajat. Oke, bagi yang baru bergabung, nanti tayangan ulangnya ada di media sosial kami di YouTube, Sudin Pusip Jakarta Pusat, dan info-info selanjutnya juga akan kami share di melalui media sosial kami, Instagram Perpus JKT_Pusat. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa langsung open mic. Atau bisa di kolom chat juga. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nur Aini, SMKN 27 Jakarta. Mbak Rifa, sekalian aku bacain ya. Iya, Ibu, silakan. Untuk kategori SMA, SMK, MA, iya betul, paling sedikit pesertanya adalah satu kelompok itu terdiri dari 2 orang, paling banyak 4 orang sebagai penulis dan ilustrator. Betul, penulisnya satu, minimal 2 orang, satu menjadi penulis, satu ilustrator. Seperti itu. Kalau 3 atau 4, komposisinya bebas, yang pasti harus ada penulis dan harus ada ilustratornya. Seperti itu.
Oke, dari SMAN 7 Jakarta, izin bertanya lagi, untuk hasil sosialisasi ini, serta pelatihan kemarin akan diunggah kemana ya? Dan apakah boleh diminta cantumkan nama akun yang akan mengunggah dalam chat ini? Mengingat ini direkam, maaf jika... Oke, tayangan sosialisasi hari ini dan tayangan pelatihan kemarin akan kami unggah di akun YouTube kami di Sudin Pusip Jakarta Pusat. Oke. Nanti setelah acara berlangsung, nanti akan kami posting kegiatan hari ini dan kegiatan yang kemarin. Terima kasih. Ada lagi nih dari SMPN 183. Kata tulis di Oke, tulis silakan ya Ibu Pria SMA Rini. 83. Karya tulisnya apakah harus disertai dengan gambar? Iya, wajib disertai dengan gambar untuk semua Nggak bisa kategori gini. baik SD, SMP, dan SMA. Ada pertanyaan lagi Ibu dari SDN Kenari. SD Kenari untuk gambar bercerita SD anak, berarti bisa membuat gambar secara digital ya Bu dengan Ibispen. Ibispen itu yang untuk menggambar aplikasi gitu ya. Ya. Sketch menggambar dari nol gitu kan. Berarti boleh. Selama diupayakan gambar itu merupakan gambar original peta gitu. Oke, berarti boleh ya. Fontnya itu apalagi ya, belum sempat di screenshot, nanti itu ada di materi sosialisasi lomba ya, ada di tautan yang sudah eh, dikirimkan juga di kolom chat. Nanti bisa dilihat. Oh, udah ada yang share. Terima kasih. Siapa nih? Nadinda SMPN 1 coba. Oke, Ibu ada yang bertanya, kalau sekolah mengirimkan lebih dari satu karya, apakah diperbolehkan? Boleh banget. Tidak Boleh dibatasi. banget Jadi ya. satu sekolah boleh banget sebanyak-banyaknya. Satu sekolah boleh mengirimkan sebanyak-banyaknya karya. 2, 5, 10. Mungkin ada banyak peserta didik yang berbakat dalam menulis. Boleh dikirimkan aja melalui link yang sudah disediakan dan di lomba menulis gitu. Tapi satu peserta atau satu grup atau satu kelompok itu hanya boleh mengirimkan satu karyanya gitu. Tapi satu sekolah boleh mengirimkan banyak grup dan banyak karyanya. Oke, dari Ekawati, kapan lombanya dimulai? Oke, lombanya dimulai itu batas pengiriman karyanya itu tanggal 9 Juni di jam 23.59 ya Ibu ya. Hari paling Ya, ya. lambat itu tanggal 9 Juni. Silakan Jadi kalau dipersiapkan misalnya karyanya. sekarang sudah Hmm? punya karya, sudah ada karya yang final yang sudah siap untuk dikirimkan, boleh langsung dikirimkan melalui link yang sudah dibagikan. Cuma kalau misalnya mungkin masih butuh waktu untuk eh, membuat karyanya, ditunggu sampai tanggal 9 Juni. Itu ya dari saya. Oke, Ibu ada yang raise hand dari SMA N1 Jakarta. Silakan open mic dan open cam. Wah, rame-rame, seru banget. Bu, izin bertanya, Oke. untuk ilustrasi apakah boleh seperti ini, Bu? Jadi di atasnya kayak ada gambar, terus di bawahnya ada informasinya. Agak backlight ya. Minta tolong difokuskan. Tapi ini masuk ke ilustrasi. Iya, boleh kok kayak gitu boleh. Tapi mungkin nanti perlu diperhatikan juga ya untuk kategori SMA.
komposisi proporsi ilustrasinya itu 20-40% gitu ya dari keseluruhan karya gitu. Tapi kayak gitu juga. Oke. Keren, bagus. Bu. Itu hasil karya sendiri ya gambarnya ya? Hasil Oh iya, karya. oke. SMA 1 mau kirim berapa kelompok nih kira-kira? Oh, 7. Oh, 7. Keren. Ditunggu Wah, luar karyanya. biasa. Oke, itu. Baik, ada Terima kasih. masih ada Itu di lagi yang perpustakaan ya? ingin ditanyakan? Bisa langsung raise hand atau melalui kolom chat. Izin mengingatkan kembali yang belum mengisi daftar hadir, silakan untuk mengisi daftar hadir. Linknya sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Di kolom chat juga kami kirimkan materi, ilustrasi kategori lomba SD, dan link pendaftarannya. Untuk materinya, untuk tayangannya akan kami posting di akun YouTube kami di Sudin Pusip Jakarta Pusat. Dan untuk informasi-informasi selanjutnya akan kami sampaikan juga di media sosial kami di perpus_jkt_pusat. Baik. Oke, linknya sudah ada ya di kolom chat. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya, Ibu. Sepertinya juga sudah paham juga, Bapak Ibu. Wah, ada yang menyusul nih Oh, pertanyaan dari ya, ada SMP. pertanyaan. Ya, Ibu, SMPN ada pertanyaan. 118 ya. Iya, Jika karya anak sudah diikuti dalam festival panen buku, apakah karya tersebut juga boleh diikutkan dalam lomba? Untuk karya yang sama sudah digunakan atau sudah diikut-sertakan dalam festival panen buku, maka tidak boleh ya Ibu untuk diikut-sertakan lagi ke dalam lomba buku. Jadi usahakan kalau mau mengikuti, kalau sudah mengikuti festival panen buku, tapi mau ikut juga di lomba menulis, maka menggunakan karya yang berbeda. oke. Ada lagi ya yang ditanyakan. Bentuk Mohon karyanya maaf, ya karyanya bentuk berbentuk karyanya file. berbentuk file ya karena semua diunggah atau diupload melalui tautan yang diberikan. Jadi semuanya berupa soft file. Untuk karya, untuk surat keterangan, surat pernyataan, biodata, semuanya dalam bentuk soft file diunggah melalui tautan yang sudah diberikan. Keren ya. Nah, Mbak Rifah, sepertinya sudah semua ya Mbak Rifah. Apa ada yang terlewat? Sudah Ibu, sudah semua disampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Sepertinya sudah cukup ya Ibu. Oke, baik. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih teman-teman, Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Ibu Rahmi yang sudah memberikan informasinya mengenai teknis lomba menulis. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dan hadirin yang telah bersemangat mengikuti kegiatan sosialisasi Lomba Menulis Jakarta Pusat. Oke, kami tunggu karya-karyanya sampai batas waktu yang sudah ditentukan, yaitu 9 Juni 2025. Ya, demikian acara pada hari ini. Saya selaku pembawa acara, juga tim yang bertugas mengucapkan mohon maaf jika ada salah dan hilaf yang terjadi selama acara ini berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rifah, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman Terima semuanya. kasih. Terima kasih.
Kok begini Mi Nih, kalau Pusri mau menutupnya? nanya. Recording stopped. Ya silakan Pak, tadi ada yang masih ada yang mau bertanya? Ya.
kasih.